Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kaum muslimin, para pecinta al-iman rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena atas nikmat Allah lah kita semuanya bisa menjalankan ibadah. Kita semuanya bisa menjalankan segala aktivitas kita. Bisa berzikir, bahkan kita juga bisa thalabul ilmi, belajar ilmu agama. Itu semuanya tidak lepas dari nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kita pun harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan syukur Allah pun juga akan menambah kenikmatannya kepada kita semuanya. Kemudian yang kedua, kita sampaikan salawat serta salam kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan qudwah kita, tauladan kita, panutan kita, baik itu dalam beribadah, dalam bermuamalah, dan segala hal yang bisa mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, para pecinta iman rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada pelajaran yang ke-19, telah kita pelajari tentang fa'il, yang mana ini masuk dalam pembahasan jumlah fi'liyah, jumlah atau kalimat yang diawali dengan fi'il. Ketika ada suatu kalimat diawali dengan fi'il atau kata kerja, berarti membutuhkan fa'il, membutuhkan pelaku yang melakukan suatu pekerjaan tersebut. Nah, telah kita bahas tentang fa'il, di mana fa'il itu hukumnya atau i'rabnya adalah marfu'. Hukumnya adalah marfu'. Adapun alamatur raf'i, tanda rafa'nya ini bermacam-macam. Bisa dhammah, bisa alif, atau bisa waw. Kapan tanda rafa' fa'il itu dhammah? Setidaknya ada 3 keadaan. Apabila fa'ilnya tersebut berbentuk mufrad, yang pertama. Yang kedua, apabila berbentuk jamak taksir. Dan yang ketiga, apabila dalam bentuk jamak muannats salim. Lalu kapan tanda rafa'nya adalah al-alif? Yaitu apabila fa'ilnya tadi isim mutsanna bentuk 2. Dan tanda rafa'nya wawu apabila
berbentuk jamak mudzakkar salim. Berarti kalau jamak mudzakkar salim sebagai fa'il, tanda rofa'nya adalah al-wawu. Dan telah kita bahas tentang tadribat, tadribul awal, tadribul tsani, tadribul tsalis, dan tadribul rabi'. Sekarang insyaallah kita akan memasuki tadribul khamis. Oke, langsung saja kita buka kesempatan bagi pemirsa Aliman. Baik, bagi pemirsa Aliman TV maupun pendengar setia Radio Suara Aliman yang ingin mencoba latihan kelima pada sore hari ini dapat menghubungi kami pada nomor 0313710210. Baik, kita coba angkat satu penelpon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Ani. Naam. Silahkan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Bismillah. At-tadribul khamis. Khawilil fa'ila ila jam'i mu'anasin salimin wa ghair ma yahtaju ila takdirin kama fin namutaji anamutaju amilat tabibatu fil mustasfa amilat atau bibatu fil mustafa awalan safarot til musafiratu ma'a mahramiha safarot til musafiratu ma'a mahramihuna Na'am. tatatoyab zaujatu amam zauji tata toya zaujatu amam zaujuhuna Azwajihinna atau amamal azwaji. Jamaknya azwaj. jamaknya azwaji Nah, jamaknya zauj. zauji Nah, zaujnya kan juga dijamakkan. amam zauji Azwaji. azwaji Nah, satarotil ukhtul aurata indal huruji satarotil ahwatu nah, aurata indal huruji nah. tatu asoimatu robaha Suaranya kok pelan? asorot satorot Satarot. Sataratul akhawatu. ahwatu al aurota indal huruji Nah, tad'u asoimatu robaha tad'u asoimatu robahuna nah. ta'allamat al-muslimatu ulumaddin ta'allamat til muslimatu ulumaddin Nah, tatribus sadis a'rib ma tahtahu qatun ya'murul muslimuna auladahum bisolati
Ya'muru fi'lun mudhari'un. Al-muslimuna fa'ilun marfu'un bil wawi li'anahu jam'un mudzakarun salim. Naam. Katabal ulama'ul kutuba fil aqidah. Kataba fi'lun madin. Al ulama'u fa'ilun marfu'un bidomah. Naam. Ta'awanat tolibani alal birri wat taqwa. Ta'awana fi'lun madin. Naam. At-tolibani fa'ilun marfu'un bi alifi li anahu musana. Naam. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba angkat kembali satu penelpon yang di belakang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Yati. Maaf. Silahkan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama Ibu, tafadhali. At-tadribul khamis hawilil fa'ila bilal jam'i wa annasin salim wa ghayyir ma yahtaju ila taghyirin kama fin namudaji. Awalan safaratil musafiratu ma'a mahramiha. Safaratil musafiratu ma'a mahramihunna. Naam. Sanian tata tayyibu Tatatayyabu. az-zawjatu amamal zawji. Terputus. Bagi Ibu Yati bisa disambungkan kembali pada nomor 031 3710210. Baik, kita coba angkat lagi. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silahkan dilanjutkan Ibu. Sanian tata tayyibu Tatatayyabu. tata tayyabu zawjatu amamal zawji. Tata tayyibu zawjatu amamal zawji. Amamal azwaji. Amamal azwaji. Naam. Salisan sataratil uhtul aurata intal furuji. Sataratil akhwatu aurata intal furuji. Naam. Rabi'an tada'us imatu rabbaha. Tada'us imatu rabbahunna. Naam. Khamisan ta'allamatil muslimatu ulumatini. Ta'allamatil muslimatu Ta'allamatu, taknya satu saja. ta'allamatul muslimatu ulumatini. Naam. At-tadribus sadis ta'rif ma tahtahu khatta. Khattun. Awalan ya'murul muslimuna auladahum bis sholati. Ya'muru fi'lun mudhari'un. Al muslimuna fa'ilun marfu'un bil wawi li'annahu jam'un mudzakarin salimun. Naam. Sanian katabal ulama'u al-kutuba fil aqidati.
kataba fi'lul madhi, al ulama'u fa'ilun marfu'un bidhammati. Naam. Salisan ta'awanat talibani alal birri wa taqwa. Ta'awana fi'lun madhi, at-talibani fa'ilun marfu'un bil alif li'annahu sana. Sana. Naam. Ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Baik, bagi pemirsa Aliman TV maupun pendengar setia Radio Suara Aliman yang ingin kembali mencoba latihan pada sore hari ini dapat menghubungi kami pada nomor 031 3710210 atau pada nomor 083 kali 04 kali 846. Baik, kita coba tunggu. Nampaknya belum ada Ustaz. Kita bisa teruskan materi. Para pecinta Aliman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pertemuan kita di sore hari ini untuk memasuki pelajaran yang baru, yaitu Ad-Darsul Ishrun, pelajaran yang ke-20, yaitu Al-Fa'ilud Dhamirul Muttasilu, fa'il ketika berbentuk dhamir muttasil, dhamir yang bersambung. Di sini ada al-kalimatul jadidah. Yang pertama akhrajtu. Ini saya mengeluarkan dari fi'il atau kata kerja akhraja yukhriju. Akhraja yukhriju artinya mengeluarkan. Kalau kharaja yakhruju artinya adalah keluar. Jadi kharaja yakhruju keluar. Kalau mengeluarkan ini berarti membutuhkan objek atau maf'ul bih, maka bahasa Arabnya adalah akhraja yukhriju. Kemudian ada hadarti, dari kata hadara yahduru, artinya adalah hadir atau datang. Itu hadara yahduru. Lalu ada al-muhadarah. Biasanya kita sering mendengar mau datang ke muhadarah. Muhadarah ini ya seperti kajian, penyampaian sesuatu ceramah, itu namanya muhadarah. Lalu ada akramna. Apa itu akramna? Artinya memuliakan. Kami memuliakan. Dari kata atau fi'il akrama yukrimu, artinya memuliakan tamu, memuliakan tetangga. Itu dari kata akrama yukrimu. Ad-duyufu artinya tamu-tamu. Berarti apa? Jamak. Kalau mufradnya ad-daifu, sedangkan jamaknya di sini ad-duyufu. Lalu ada roja'a, mereka berdua roja'a mengulang-ulang pelajaran atau mengevaluasi, atau kalau sudah bahasa kita menjadi murojaah, saya mau murojaah, itu bahasa Arabnya roja'a yuroji'u, murojaah pelajaran, mengulang-ulang pelajaran. Lalu ada ad-durus ini jamak, mufradnya apa? Ad-darsu, mufradnya adalah ad-darsu atau pelajaran. Kalau ad-durusu berarti pelajaran.
Lalu ada tasoddaqna, yaitu artinya bersedekah. Mereka perempuan bersedekah. Ini untuk tasoddaqna. Lalu ada tasturina. Ada tasturina. Artinya apa? Tasturina dari tasturu. Artinya adalah menutupi. Kalau di sini berarti kamu perempuan menutupi. Tab itu untuk al-kalimatul jadidah, kosakata baru kita. Nah, sekarang kita masuk ke al-amsilah. Nah, silakan. Akhrajtu zakatal fitri qabla salatil aidi. Tawadda'ta qabla salati. Hadartil muhadarata fil masjidi. Akramnat duyufa. Huma raji'ad durusa. Al-muslimuna zahabu ila makkata li'ada'il hajji. Al-muslimatu tasaddaqna bi amwalihinna. Anti tasturina awrataki. Ya ayyuhat tullabu udkhulu al-fasla. Nah, al-amsilah, contoh-contoh di sini. Yang pertama, akhrajtu zakatal fitri qabla salatil idi. Tadi akhrajtu artinya adalah saya mengeluarkan. Saya mengeluarkan zakat fitri sebelum salat Id, Kemudian yang kedua, tawadda'ta qabla sholati. Engkau telah berwudu sebelum sholat. Lalu yang ketiga, hadartil muhadarata fil masjidi. Engkau hadir atau menghadiri muhadarah, pengajian. Kalau istilah kita pengajian. Engkau menghadiri pengajian atau muhadarah di masjid. Lalu yang keempat, akramnad duyufa. Kami memuliakan para tamu. Lalu yang kelima, huma raja'ad durusa. Mereka berdua memurajaah, mengulang pelajaran. Lalu kemudian yang keenam, al-muslimuna zahabu ila makkata li'ada'il hajji. Al-muslimuna, kaum muslimin, orang-orang muslim pergi ke Mekkah untuk apa? Li'ada'il hajji, untuk menunaikan ibadah haji. 7. Al-muslimatu tasaddaqna bi amwalihinna. Para muslimat, yaitu muslimah, para muslimat tasaddaqna bi amwalihinna. Mereka bersedekah dengan harta mereka. Lalu kemudian yang ke-8, anti tasturina aurataki. Artinya adalah engkau, yaitu engkau perempuan, menutup auratmu. Lalu kemudian
9, ya ayyuhat tullabu udkhulul fasla. Wahai para murid laki-laki, udkhulu al-fasla. Masuklah ke dalam kelas. Ini untuk contoh-contoh pada pembahasan kita kali ini. Nah, sekarang kita lanjutkan pada al-qaidah. Nah, silakan. Al-qaidatul ula yakunul fa'ilu dhamiran muttasilan. Wad-dhamirul muttasilu wad-dhamirul ladzi la yumkinu an nabda'a bihil kalama mislu ta'i fi hadartu. Wad-dhamairu al-muttasilatu allati ta'ti fa'ilan hiya alif ta'ul fa'ili mislu hadartu, hadarta, hadarti, hadartuma, hadartum, hadartunna. Ba na ad-dallatu ala jama'atil fa'ilina mislu akramna. Jim aliful isnaini mislu raji'a, raja'a, yuraji'ani, raji'a. Dal wawul jama'ati mislu zahabu, yadhabuna, idhabu. Ha nunun niswah mislu tasaddaqna, tasaddaqna, yatasaddaqna, tasaddaqna. Waw ya'ul mukhatabah mislu tasturina, usturi. Nah, sekarang kita akan bahas yaitu tentang al-fa'il ad-dhamirul muttasil. Fa'il bentuknya dhamir muttasil. Kaidah yakunul fa'ilu dhamiran muttasilan. Wad-dhamirul muttasilu wad-dhamirul ladzi la yumkin an nabda'a bihil kalam. Tapi di sini insyaallah akan saya jelaskan tentang dhamir muttasil terlebih dahulu. Fa'il dhamir muttasil. Jadi dhamir itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah al-munfasil. Yang ketiga adalah muttasil. Dan yang ketiga adalah al-mustatir. Ini pembagian dari dhamir. Nanti akan ada babnya khusus tentang macam-macam dhamir. Adapun yang pertama dhamir munfasil itu seperti huwa, huma, hum sampai nahnu, itu namanya munfasil. Munfasil itu terpisah. Artinya di sini tidak bersambung dengan kata yang lain. Jadi kalau huwa nggak mungkin bersambung. Misalkan huwa Muhammadun. Maka huwa ini tidak mungkin bersambung dengan kata sebelum atau sesudahnya. Ini yang terletak di depan. Nanti akan kita sebutkan juga. Muttasil adalah dhamir yang bersambung. Makanya di situ dijelaskan ad-dhamir alladzi la yumkin an nabtadi'u bihi al-kalam. Jadi pasti bersambungnya itu di belakang. Di sini baru dhamir. Di sini biasanya ada kalimah, bisa isim, bisa fi'il. Jadi dhamir ini tidak dhamir yang tidak mungkin di awal. Kalau ini masih bisa. Kalau ini pasti
sambung dengan fi'il atau dengan isim sebelumnya. Sedangkan mustatir adalah dhamir yang tidak terlihat, karena mustatir artinya tertutupi. Nanti juga akan ada pembahasan tersendiri. Jadi intinya dhamir itu terbagi menjadi 3 macam. Nah, kaitannya dengan fa'il di sini, sebelumnya telah kita sebutkan bahwasanya di dalam membentuk kalimat atau jumlah dalam bahasa Arab, khususnya jumlah fi'liyah, kaidahnya adalah fi'il baru fa'il. Fi'il baru fa'il. Jadi harus fi'il terlebih dahulu baru fa'il. Tidak bisa fa'il terlebih dahulu kemudian baru fi'ilnya. Meskipun kalau ini nerjemahkannya thalib dulu, kan ini bacanya hafizat thalibu Al-Qur'an. Kalau letter leknya menghafal murid Al-Qur'an. Tapi kalau bahasa Indonesia bacanya murid membaca Al-Qur'an. Jadi muridnya, siswanya ini didahulukan ketika nerjemahkan. Tapi kalau dalam bahasa Arab, maka susunannya adalah fi'il dulu baru fa'il. Nah, di sini fa'ilnya adalah thalib, bukan dhamir. Jadi fa'il itu bisa terbagi menjadi 2 bentuknya ya, bentuk fa'il. Pertama isim zahir, kedua dhamir. Dhamir juga termasuk isim ya. Dhamir itu berarti apa? Kata ganti huwa, huma, hum, hu, atau alif. Nanti akan kita bahas. Nah, selain dhamir maka pasti isim zahir. Berarti isim zahir itu lebih banyak. Ya bisa jadi kursi, bisa jadi meja, bisa jadi guru, siswa, murid, dan seterusnya. Pokoknya selain dhamir maka disebut sebagai isim zahir. Nah, di sini hafizat thalibu berarti bentuk fa'ilnya adalah isim zahir. Dan terkadang fa'ilnya ini bisa berbentuk dhamir, bisa berbentuk dhamir atau kata ganti. Kapan itu bentuknya kata ganti? Nah, di sini saya ingin sedikit juga mengulang pelajaran tentang shorof atau mentasrif fi'il, baik itu madhi, mudhari atau amr. Maka ada huwa, huma, hum. Atau kita buat agak tinggi saja. Huwa, huma, hum. Ya, huma, hunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Sebentar biar cukup. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana. Nah, ini semuanya disebut dengan dhamir munfasil, yang mana ini semuanya bisa menjadi mubtada, sebagaimana kita sebutkan ketika mubtada dhamir. Nah, dalam fi'il, mentasrif fi'il,
kita temukan mulai misalkan kita pakai hafidho, menghafal. Huwa hafidho, huma hafidho, hum hafidhu. Lalu hiya hafidhat, hafidhata, hafidna, anta hafidta, hafidtuma, hafidtum, hafidti, hafidtuma, hafidtunna, hafidtu, hafidna. Nah, di sini untuk fi'il madhi. Kita tuliskan dulu untuk fi'il mudhari'nya yahfadhu, yahfadhani, yahfadhuna, tahfadhu, tahfadhani, yahfadna, tahfadhu, tahfadhani, tahfadhuna. Tahfadhina, tahfadhani, tahfadna, ahfadhu, dan nahfadhu. Lalu di sini ada fi'il amrnya ihfad, ihfadha, ihfadhu, ihfadhi, ihfadha, ihfadna. Nah, baik. Nah, di sini kita mengetahui ada dalam mentasrif mulai hafidho, hafidho, hafidhu, hafidat, hafidata, hafidna, dan seterusnya. Untuk dhamir ini kita pahami tadi ini adalah dhamir munfasil, dhamir yang terpisah. Sedangkan dhamir muttasil adalah dhamir yang bersambung dengan fi'il. Di sini adalah dhamir yang bersambung dengan fi'il. Namanya bersambung dengan fi'il pasti itu letaknya yang belakang. Letaknya berada di belakang. Nah, di sini kita mengetahui dhamir-dhamir muttasil. Kita sebutkan. Nah, di sini ini semuanya yang belakang semuanya. Ini semuanya di belakang juga. Kemudian di sini wawu, biar nanti mudah untuk menghafalnya. Jadi tidak semua fi'il itu ada dhamirnya.
Kalau di sini saya kasih karena nanti akan ada perbedaan. Nah, ini ya-nya. Ini yang saya lingkari semuanya adalah domir, atau lebih tepatnya adalah domir muttasil. Seluruh fi'il yang ada lingkarannya itu baik merah atau biru, maka yang menjadi fa'ilnya nanti adalah domir. Jadi kalau kita membuat sebuah kalimat, misalkan yang standar dulu, hafidha atau libu Al-Qur'an tadi. Dan untuk membuat yang dua, pelakunya dua, hafidha atau libani Al-Qur'an. Nah, kalau di sini menjadi fa'ilnya adalah musanna taliban. Ini jumlah fi'liyah. Tapi terkadang kita membuat jumlah ismiyah. At-talibani hafidha Al-Qur'an. Nah, maka di sini at-talibani hafidha, karena sudah disebutkan ini mubtada'nya, fa'il dari hafidha ini adalah alif itsnain. Ya memang kalau bahasa Indonesia pasti pelakunya juga kembali ke talibani, tapi kita di sini membaca dari susunan bahasa Arab, di mana kalau sudah disebutkan kembali kepada siapa, kepada talibani, maka fi'il hafidha, fa'ilnya cukup diganti dengan dhamir muttasil. At-talibani hafidha Al-Qur'ana. Dua murid laki-laki itu telah menghafalkan Al-Qur'an. Yang menjadi fa'il di sini adalah alifnya. Meskipun alif ini kembali kepada talibani. Kalau kita membuatnya seperti ini boleh apa tidak? Hafidha atau libani Al-Qur'ana, tidak boleh ya. Jadi ini tidak boleh. Kenapa? Karena nanti akan ada double fa'il. Karena kalau fi'il dengan fa'ilnya isim zahir, ini kan isim zahir tadi, maka di sini tidak boleh ada dhamir. Harus hafidha saja. Tapi ketika di sini sudah disebutkan, sudah dimengerti nanti kembalinya kepada siapa, cukup kita menulisnya hafidha Al-Qur'ana. Yang menjadi pelaku adalah alifnya. Sebagaimana ketika kita menyebutkan at-tulabu hafidhu Al-Qur'ana, maka yang menjadi fa'ilnya adalah wawunya, yaitu waw, dan seterusnya. Jadi di sini yang menjadi fa'ilnya adalah wawunya. Atau misalkan hum hafidhu Al-Qur'an, berarti yang menjadi fa'il dari hafidha adalah waw, dan ini namanya wawu jamaah. Dan di sini dapat disimpulkan bahwasanya dhamir muttasil yang berfungsi sebagai fa'il itu ada 6 macam. Ada 6 macam ya. Yang pertama adalah ta'ul fa'il. Yang dimaksud dengan ta'ul fa'il ini, jadi mulai hafita, ta, tuma, tum, ti, tuma, tunna, sampai hafitu. Sampai sini saja. Nah. Berarti nanti untuk yang, nah ini sudah berbeda. Jadi
hafidta, 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 hafidtu, hafidtuma, dan seterusnya. Ini merupakan ta'ul fa'il. Jadi kalau sudah mengucapkan hafidtu, nggak perlu dikasih nama. Hafidtul Quran. Ya fa'ilnya tuh nggak perlu dikasih nama lagi hafidtu Andi misalkan, nggak perlu. Karena ini sudah menunjukkan fa'ilnya atau pelakunya. Atau tadi hafidhu atulab, nggak perlu. Karena wawunya ini sudah menjadi fa'il. Lalu yang kedua, na adalah ala jama'atil fa'ilin. Na fa'il. Ya, ini pada hafidna. Ini namanya adalah na adalah ala jama'atil fa'ilin. Kemudian yang ketiga, aliful itsnain. Aliful itsnain ini hafidha, yahfadhani, hafidhata, tahfadhani. Nah, ini semuanya adalah aliful itsnain. Lalu yang keempat, wawul jamaah. Wawu jamaah ini pada yahfadzuna, hafidhu, lalu pada antum tahfadzuna. Itu untuk wawul jamaah. Lalu yang kelima, nunun niswah. Nun an-niswah. Mana nun niswah? Nih. Nun yang jamak perempuan. Berarti hunna dan antunna, hafidna, yahfadna. Atau misalkan at-talibatu yahfadna Al-Quran, itu bisa ya. Atau hafidna. Dan yang keenam, terakhir adalah ya'ul mukhatabah. Nah ini, tahfadzina dan ihfadzi, hafalkanlah. Nah ini untuk pembahasan tentang fa'il dhamir. Nah, adapun di situ untuk nama dzulil i'rab, contoh-contoh dari i'rabnya. Yang pertama, akhrajtu. Maka cara meng'irabnya yang pertama akhraja atau akhraj fi'lun madhin. Untuk fi'ilnya kita masih buat secara sederhana terlebih dahulu. Fi'lun madhin, kemudian ta, at-ta'u fa'ilun dhamirun mabniyun. Fa'ilun dhamirun mabniyun. Lalu yang kedua, akramna fi'lun madhin. Fi'lun madhin. Lalu na fa'ilun dhamirun mabniyun. Lalu yang ketiga, tasturina fi'lun mudhari'un. Lalu ada ya'ul mukhatabahnya itu. Ya'ul mukhatabati fa'ilun dhamirun mabniyun. Lalu untuk udkhulu, misalkan ihfadhu, udkhulu fi'lu amrin. Lalu ada wawul jamaah. Wawunya itu disebut dengan wawul jamaah.
wawul jamaah, fa'ilun, dhamirun, mabniyun. Tapi itu pembahasan kita di sore hari ini. Untuk latihan insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya di pekan yang akan datang insya Allah. Semoga apa yang kita bahas bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan belajar bahasa Arab intinya ada pada murojaah, mengulang-ulang kembali pelajaran yang sudah dipelajari atau yang sudah kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala alam. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.